Shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saya mau membicarakan ini kepada kita saudaraku, tema yang diberikan PGI dan KWI di tahun ini sebagai tema Natal umum. PGI dan KWI memberikan tema dan mereka akan menyebut dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tema ini tema yang sangat bagus saudaraku, tentu ini tema yang sudah direnungkan, disepakati, dan ini pasti ada hubungannya dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Jadi ini tema yang sangat kontekstual pada saat ini saudaraku. Saya coba baca-baca apa yang dijabarkan di sana oleh para teolognya PGI, dan betul ini kaitannya terhadap situasi yang terjadi pada saat ini. Kita akan membacanya secara bergantian Bapak Ibu. Saya bacakan yang nomor ayatnya genap, Bapak Ibu bacakan nomor ayatnya yang ganjil. Kita bergantian, nanti di ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. Saya mulai dari judul perikopnya dan ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus, ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 1, 2, 3 ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 1, 2, 3 ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 1, 2, 3 ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25 bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang percaya firman ini katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca ini merupakan tulisan salah seorang murid Tuhan Yesus namanya Matius. Dia menuliskannya sekitar tahun 60-an Masehi saudara, dan ditujukan pertama sekali kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya. Itu sebabnya kalau kita perhatikan nanti kitab Injil Matius ini dengan yang lain itu agak berbeda sedikit, karena sasaran penulisan kitab Injil ini pertama sekali untuk orang Yahudi yang telah percaya. Jadi dia banyak berbicara di sana dan agak syarat dengan sedikit bentuk-bentuk tradisi dan kebudayaan Yahudi saudara. Salah satunya ketika dia berbicara tentang menceraikan itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan apa yang ditulis oleh Matius ini sebenarnya oleh ilham Roh Kudus merupakan hasil dialog antara seorang malaikat Tuhan yang menemui seorang anak Tuhan yang soleh, tetapi sedang dalam keadaan galau. Siapa namanya? Yusuf. Kehadiran malaikat itu pada saat itu kepada Yusuf untuk menjawab kegalauannya Yusuf. Kenapa Yusuf ini galau? Karena Alkitab mencatat seperti yang sudah kita baca saudara, dia sedang bertunangan dengan seorang gadis, tetapi di dalam perjalanan pertunangan mereka itu tiba-tiba ditemui tunangannya ini
hamil. Yusuf sendiri merasa bahwa bukan dia yang menghamili Maria. Itu sebabnya dia bingung. Pikirannya, hatinya kacau, saudara, gundah gulana. Sampai timbul niat di dalam hatinya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Kenapa dipakai kata menceraikan? Bapak Ibu, ini tradisi Yahudi. Bagi orang Yahudi, ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan dan mereka bertunangan, sah bertunangan, secara hukum pernikahan mereka itu sudah dianggap menikah, resmi secara hukum. Tetapi mereka tidak boleh atau belum diperbolehkan untuk tidur bersama atau tinggal dalam satu rumah. Belum diperbolehkan. Jadi setelah pertunangan itu, si laki-laki masih kembali ke rumah orang tuanya, si perempuan juga masih kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi secara hukum mereka telah dianggap sah menikah. Sampai pada waktunya nanti, ketika ayah si laki-laki ini sudah mempersiapkan segala sesuatu atau persiapan untuk mengambil istri dari anaknya ini, baru nanti mereka akan pergi mengambilnya. Dan saudara tahu, analogi inilah yang dipakai oleh Markus ketika dia menulis begini tentang kedatangan Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu tentang hari itu. Bahkan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Dari tradisi ini, dari tradisi orang Yahudi ini, yang akan mengambil calon pasangan istrinya menjadi istri sepenuhnya. Dan saudaraku, kenapa dia mau ceraikan secara diam-diam? Alkitab berkata karena Yusuf itu seorang yang tulus hati. Emangnya ada apa? Di dalam tradisi Yahudi, nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Ulangan pasal 22, ya, kalau terjadi yang seperti ini, contohnya si A melamar si B tunangan, tetapi di dalam perjalanan pertunangan mereka, si perempuan ini ditemui melakukan hubungan lain dengan laki-laki lain, itu dianggap sebuah perzinahan. Dan si perempuan ini akan dibawa keluar kota dan akan dilempari sampai mati. Yusuf seorang yang baik hati dan tulus hati. Dari satu sisi dia sangat mengasihi, mencintai Maria. Tapi di sisi lain ini aib. Sehingga dia tidak mau mempermalukan Maria dan tidak mau juga Maria itu dilempari sampai mati. Itu sebabnya dia secara diam-diam mau meninggalkan Maria, seolah-olah begini, udah saya pergi aja merantau ke negeri orang secara diam-diam dan tidak balik-balik. Jadi orang umum akan menilai bahwa itu perbuatannya si Yusuf, tetapi seolah-olah Yusuf tidak bertanggung jawab, pergi tinggalkan istrinya ini, dan Maria aman dari hukuman masa. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah tapi dalam kondisi seperti itu, di dalam kegalauannya itu, malaikat datang menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpinya. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah jawaban yang pasti tentang kejadian itu. Apa yang sedang dialami Maria yang sebenarnya? Tapi Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh membicarakannya, satu hal saya mau katakan demikian. Dari sini dulu, dari kasus galaunya ini dulu Bapak Ibu. Apa yang kita mau belajar dari kasus galaunya si Yusuf? Yang saya mau catat begini. Yusuf itu dikatakan orang baik, orang saleh. Ya itu saudaraku, hatinya tulus. Nah saya mau katakan demikian, ternyata orang tulus setulus apa, sebaik apa, itu tidak akan membuat dia tidak galau ketika menghadapi sebuah masalah. Artinya orang sesaleh apapun, ketika dia sedang menghadapi masalah, persoalan, masalah itu bisa buat orang itu galau.
Jadi saudara jangan berpikir begini, oh saya sudah sangat rohani, saya sudah sangat hebat, saya rohaniawan. Tidak mungkin saya galau gara-gara masalah ini. Tunggu dulu. Kalau Anda diperhadapkan dengan kasusnya Yusuf, belum tentu iman Anda sekuat Yusuf loh. Yusuf yang sangat saleh ini galau itu. Bahkan dia sampai berpikir meninggalkan tunangannya ini secara diam-diam. Karena apa? Karena kegalauan itu. Dan di bangsa Israel yang seperti itu diperkenankan kalau itu terjadi. Dan kalau saya hubungkan sedikit ke Matius 19, saudaraku, ketika ahli Taurat orang-orang Farisi menanya Yesus tentang perceraian, pernah baca ayat itu? Ayat itu berkata demikian, tidak boleh cerai. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kecuali karena zina. Kecuali karena zina. Ingat, Matius menulis surat ini, penerima pertamanya orang Yahudi yang sangat mengerti tradisi, yang sangat mengerti kebiasaan orang Yahudi. Apa yang terjadi di dalam hukum orang Yahudi kalau ditemukan seseorang berzina? Nanti dalam kitab Imamat Bapak Ibu baca, dikatakan demikian. Kalau seseorang ditemukan berzina di lingkungan rumah tangga atau keluarga orang Yahudi, contohnya suaminya si A selingkuh dengan istrinya si B, dan ketahuan dua-duanya ini akan dibawa ke pinggir kota. Kemudian sekampung-kampung, sekota-kota akan bersama-sama melempari orang yang selingkuh ini sampai mati. Baru yang ditinggalkan itu boleh menikah. Itu kebiasaan mereka, itu tradisi di sana. Jadi artinya begini, ketika Yesus berkata kecuali karena zina, kalau memang betul-betul perselingkuhan itu terjadi setelah menikah, ya yang berselingkuh harus lempari sampai mati dulu. Baru orang ini bisa menikah, itu yang pertama. Tapi yang kedua konteksnya ini, pertunangan ini. Karena ketika Matius menulis kecuali karena zina, kata yang dipakai dalam teks Yunani itu porneia. Bukan moikau, bukan itu. Apa porneia? Porneia itu hubungan seks yang dilakukan orang sebelum menikah. Dan itu digolongkan kepada percabulan. Dan hanya Matius yang memakai istilah itu. Markus ketika menulis istilah perceraian, dia tidak memakai porneia. Lukas juga tidak memakai itu. Bahkan Paulus, Petrus ketika menulis perzinahan, mereka tidak memakai istilah itu. Karena perzinahan yang dimaksud oleh Markus, Lukas, Paulus, dan Petrus itu adalah perzinahan, yaitu mokeia itu yang dilakukan setelah orang resmi menikah menjadi suami istri. Itu mokeia, tapi porneia tidak. Nah, jadi ketika Yesus berkata kecuali karena zina, dia pakai kata porneia, maksudnya dalam pertunangan ini. Kalau ada seseorang udah resmi bertunangan tapi belum hidup sebagai suami istri satu rumah, salah satunya ketahuan berzina, orang itu boleh diputus hubungannya dan ini boleh menikah, itulah maksudnya. Jadi jelas ya? Jelas Bapak Ibu ya? Dari sini ya. Jangan maksudnya begini, jangan sembarang ambil ayat ini untuk tapi kan dia berzina, boleh cerai. Lihat ke konteks kejadiannya ini seperti apa. Ya. Nah, saudaraku, itu yang ditulis oleh Matius. Nah, dan pada kasus ini saudara, pada akhirnya malaikat itu jelaskan kepada Yusuf apa yang sedang dialami oleh Maria itu. Dijelasin sejelas-jelasnya. Dan pada ayat 23 saudara, akhirnya malaikat itu berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada dua hal yang sangat perlu kita renungkan dari kehadiran malaikat ini kepada Yusuf untuk menjelaskan tentang apa yang sedang dialami Maria ini. Saudaraku, yang pertama, malaikat itu sedang mengingatkan Yusuf tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang bagaimana? Tentang kondisi dan keadaan yang sedang dialami Maria. Coba saudara lihat dalam ayat 22 dikatakan demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Jadi malaikat itu katakan kepada Yusuf, kalau sekarang Maria mengandung, itu bukan karena dia perempuan nakal, bukan karena dia neko-neko, bukan karena dia, istilah anak sekarang katakan getek-getek, bukan. Tapi itu merupakan penggenapan dari janji Allah. Janji Allah itu kapan datang? Sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan telah berbicara kepada bangsa itu melalui Nabi Yesaya. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sudah diberitahukan di sana bahwa seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan disebut dia Immanuel. Jadi saudara, kehadiran malaikat itu menemui Yusuf secara spesial. Pada saat itu, untuk menjawab kegalauannya, mau mengingatkan Yusuf bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Amin. Tidak peduli situasinya seperti apa. Kalau Tuhan berjanji dia pasti genapi. Bayangin saudara, 700-an tahun sebelumnya. Saya ketika baca, saya pelajari ini, membuka wawasan, pengertian dan kepercayaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang apalagi berbicara tentang nubuat, biasanya orang-orang banyak tampil sebagai hakim-hakim yang tidak jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang kan berkata begini, oh bernubuat begini, katanya begini, mana jadi gitu loh. Saudaraku, nubuat itu sifatnya bisa konfirmasi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Yang dialami pada saat itu, apa yang akan terjadi. Apakah Yesaya masih hidup pada saat itu? Sudah tidak. Artinya sampai Yesaya mati, nubuatnya itu dia tidak lihat digenapi. Karena nubuat Yesaya itu 700-an tahun ke depan baru digenapi. Artinya kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang bernubuat. Ya kan? Jangan-jangan nubuatnya itu beberapa ratus tahun ke depan baru digenapi. Sama kayak begini. Tetapi malaikat itu mau jelaskan begini. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Atau sekali Tuhan berjanji, dia tidak akan ingkar janjinya itu. Amin. Jadi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, peristiwa penyampaian informasi tentang lahirnya Yesus itu mau memberitahukan kepada kita sekalian bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin situasinya berubah, suasananya berubah, kesulitan demi kesulitan terjadi, tapi saya mau beritahu, kalau itu janjinya datang dari Tuhan, itu pasti digenapi. Amin. Apa yang saudara alami hari-hari ini membuat saudara mungkin tawar hati, mulai gelisah, mulai tidak percaya. Saya mau beritahu, kalau engkau benar-benar pernah menerima janji dari Tuhan, itu pasti terjadi. Karena apa? Yang memberikan janji itu adalah Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, hal kedua yang perlu kita renungkan dari kehadiran malaikat berjumpa dengan Yusuf pada saat itu. Malaikat itu ingin menegaskan kepada Yusuf bahwa kelahiran Yesus itu merupakan manifestasi penyertaan Allah. Malaikat itu sedang menegaskan kepada Yusuf bahwa kelahiran Yesus yang akan lahir itu, yang sedang dikandung oleh Maria itu, merupakan manifestasi penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Itu yang dikatakan di dalam ayat 23 itu, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apakah Immanuel itu nama Yesus? Tidak. Oh ya, iya, enggak. Karena kata Immanuel itu bukan nama, itu pengakuan bagi orang Yahudi. Kalimat berikutnya itu memperjelas bahwa itu bukan nama, tapi itu sebutan pengakuan akan apa? Penyertaan Tuhan.
Malaikat itu berkata, orang akan menyebut dia, orang akan menamai dia. Siapa? Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Immanuel itu terdiri dari 3 kata. Im, anak Nu, Elohim. Kalau dalam bahasa Ibrani itu terjadi, disebut dengan konstruktus, pemenggalan kata kemudian disatukan. Im itu merupakan preposisi yang menunjukkan, memberitahukan tentang keadaan ini siapa. Im itu artinya bersama-sama, disertai. Anak Nu yang disingkat menjadi Nu itu adalah kata ganti orang pertama jamak kita, kami, as kalau bahasa Inggris. Diambil kata Nu-nya, L-nya adalah Elohim. Dan saudaraku, penyebutan nama Immanuel tidak muncul setelah malaikat menemui Yusuf, tidak. Berbicara tentang Immanuel itu hal yang umum bagi orang Yahudi. Karena itu berbicara tentang penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Ketika Daud di dalam Mazmur 23 berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Kata itu dipakai, hanya diganti aja kata ganti orangnya, orang pertama tunggal. Sebab Engkau besertaku. Ku itu, saya itu, bahasa Ibrani itu ani. Ketika di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai aku. Dipakai juga kata Immanuel itu, Im itu, bersama-sama itu. Jadi hal itu sangat umum bagi orang Israel. Itu sebabnya saya berani berkata itu bukan nama, tapi itu sebutan sebuah pengakuan bagi orang Israel, di mana Allah menyertai mereka, di mana Allah ada bersama-sama dengan mereka. Ketika orang Israel mendengar Im, Ima, Ema, mereka tahu bahwa Allah ada bersama dengan mereka. Dan setiap kali orang Yahudi mendengar kata Immanuel, saudaraku, saudara tahu apa yang ada di pikiran mereka? Itu selalu mereka kaitkan kepada penyertaan Tuhan yang membawa kemenangan. Selalu itu. Dan Yusuf sudah dengar cerita itu dari turun-temurun tentang penyertaan Tuhan itu. Malaikat itu datang hanya memberikan penegasan itu. Ketika dia lahir, orang akan menyebut dia, akan menyamakan dia Immanuel. Kenapa? Karena dia manifestasi penyertaan Allah. Kalau orang Israel sudah berkata Immanuel, itu rasa percaya diri mereka muncul. Karena apa? Sekali lagi, di pikiran mereka, di hati mereka akan selalu dihubungkan kepada kemenangan. Karena mereka sangat yakin kalau Allah ada menyertai bersama-sama dengan mereka, tidak ada yang sanggup bertahan menghadapi mereka. Itu sebabnya suatu waktu Musa itu di dalam doanya sampai dia menangis berkata demikian, Tuhan, jikalau Engkau tidak bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berjalan dari tempat ini. Karena apa? Musa tahu kalau Allah tidak ada bersama-sama dengan mereka, sekuat apa pasukan mereka, sehebat apa pertahanan mereka, mereka pasti kalah. Karena apa? Allah tidak ada di sana. Dan itu pernah dialami oleh Yosua dan rombongannya. Ketika mereka selesai merobohkan tembok Yeriko hanya dengan doa pujian penyembahan itu. Setelah mereka lalui ada sebuah kota namanya kota Ai, yang menurut ukuran Alkitab seperempat kota Yeriko pun tidak ada kota Ai. Dari mana kita tahu? Nanti Bapak Ibu baca di kitab Yosua. Ketika dia mau mengirim intelijennya ke Ai dan pulang mereka bawa laporan kepada Yosua, intelijennya berkata demikian, Yosua, kita tidak perlu berperang maju semua melawan mereka, cukup 2-3 ribu aja pasukan utus ke sana, selesai itu. Karena kota itu kecil, penduduknya sedikit, pasti bisa kita habisi. Yosua katakan, oke, silahkan berangkat. Saudara tahu waktu mereka berangkat apa yang terjadi?
Sekalipun kota itu sangat kecil, pasukannya Yosua tunggang langgang. Saya pernah pelajari secara khusus apa yang dimaksud dengan mereka lari membelakangi orang-orang Ai. Itu mereka sampai lari kocar-kacir sampai mereka tidak tahu kemana arah tujuannya. Mereka berpencar satu-satu ke padang gurun saking ketakutannya, itu maksudnya. Oleh karena apa? Tidak ada Allah di sana. Halo? Kan pada akhirnya Yosua nangis itu. Nanya, Tuhan kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa kami kalah? Kenapa jadi seperti ini? Dan akhirnya Tuhan beritahu, karena aku tidak ada di sana. Karena Akan telah melukai hatiku. Dia melanggar perjanjian yang saya buat dengan kamu. Jadi orang Israel tahu persis. Ketika mereka mendengar Emmanuel, Allah bersama-sama dengan kita, Allah menyertai kita, Allah ada di tengah-tengah kita. Mereka tahu itu pasti berita kemenangan. Hal yang sama pernah dialami oleh Yakub. Pada saat kapan? Waktu dia pulang dari rumah mertuanya Laban. Ya saudara, Alkitab berkatakan dia tidak pamit dengan Laban. Dibawa istri, anak-anaknya, semua ternak bagian dia dibawa. Ketika Laban tahu, dia marah. Dikejar itu Yakub. Tapi saudara tahu, nanti baca dalam Kejadian. Firman Tuhan mencatat demikian. Ketika sudah dekat, di malam hari, Tuhan berbicara kepada Laban. Kau jangan macam-macam sama Yakub. Jaga omonganmu, jangan kata-katai dia. Karena apa? Karena Allah menyertai Yakub. Bahkan ketika dia ketemu dengan Esau dengan penuh ketakutan, situasi berubah. Dari hati yang gentar menjadi sukacita. Karena apa? Allah menyertai Yakub. Saudaraku, waktu malaikat itu datang menemui Yusuf, dikatakan orang akan menyebut Yesus itu Emmanuel. Artinya itu apa? Malaikat itu mau katakan demikian. Dengan kelahiran Yesus itu mau menunjukkan bahwa penyertaan Allah selalu ada untuk kamu. Situasinya seberat apa, suasananya seperti apa, semencekam apa. Tapi dengan kelahiran Yesus, kamu harus tahu bahwa penyertaan Allah selalu ada untuk kamu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya lihat dari tensisnya. Ketika malaikat itu berkata begitu, tulis dengan present indikatif aktif. Iya. Selalu ada. To be continue. Jadi saudaraku, kalau PGI menjadikan ini menjadi tema nasional di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, waduh, saya pikir itu keren banget saudara. Mereka sedang mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Situasi sesulit apapun, kondisi sesuram apa pada saat ini, tapi dengar baik, dengan kelahiran Yesus itu mau dinyatakan penyertaan Allah selalu ada untuk kita. Amin. Dan kalau Allah ada bersama-sama dengan kita, Alkitab berkata siapa yang akan menjadi lawan kita? Kemenangan pasti ada di pihak kita. Kemenangan pasti berpihak kepada kita. Kenapa? Karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Kehadiran Yesus itu, kelahiran Yesus itu membawa kemenangan bagi setiap kita. Itu sebabnya saya mau katakan, ayo sebentar lagi kita akhir tahun ini, mari kita akhir tahun ini finishing well. Kita akhiri dengan baik, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, tapi dengan satu keyakinan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Kalau saudara percaya ini, oh saya yakin apapun situasinya, seperti apapun kondisinya, hatimu akan tetap tenang kepada Tuhan. Awal-awalnya galau sih tidak apa-apa. Kayak Yusuf itu. Ya benar-benar galau, tidak bisa tidur itu saudara. Ya. Saya, ini terjemahan saya loh. Saya merenung-renungkannya, ekspresinya Yusuf ketika dia mempertimbangkan itu. Gimana ya Tuhan? Tinggalkan enggak ya? Cerai enggak ya? Gitu loh. Mungkin sampai dihitung-hitung begini. Cerai enggak, cerai enggak, cerai. Cerai, tapi saya sayang dengan Maria loh.
Diulang lagi, tidak cerai, cerai, tidak cerai. Tidak cerai, tidak cerai, cerai, tidak cerai, cerai, tidak cerai. Tapi gimana? Ini aib. Sampai ke bawah tidur, tahu enggak? Enggak ketemu jawabannya. Cerai enggak Tuhan? Tinggalin enggak? Seperti apa? Pokoknya itu galau tingkat tinggi. Dan syukur alhamdulillah. Ternyata kegalauan seperti itu Tuhan peduli. Dia utus malaikatnya secara khusus ketemu dengan Yusuf dalam mimpi itu. Untuk memberitahukan bahwa apa yang sedang terjadi bukan karena kesalahan Maria. Tapi karena Tuhan setia dengan perjanjiannya. Yang kedua, mau menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang dikasihinya. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya sekali lagi, ayo mari akhiri tahun ini dengan rasa syukur kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Dia ada di pihak orang-orang mengasihi Dia dan tangannya akan selalu memberikan kemenangan. Itu sebabnya saudara dan saya tidak perlu takut menghadapi situasi ini karena ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Yang mari dikatakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan saudara.